Alhamdulillah, Alhamdulillah syukuril ghafar alladzi jaza man syakar wa ghafara liman taba wastaghfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuruhu faqa kulla nur wa ala alihi wa sahbihi ulaika humus sadatul abrar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa min alamatit taqwa kasratu syukri ilallah wa kasratu qawli la ilaha illallah wa kasratu astaghfar. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha melaksanakan perintahnya dan selalu berusaha menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah banyak bersyukur kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah serta banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena Allah lah yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allah lah yang menurunkan kepada kita kitab Al-Quran sebagai pedoman kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Dan Allah lah yang mengutus nabinya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikan oleh Allah salah satu daripada umatnya. Dan Allah lah yang memberikan kita segala bentuk kebahagiaan dari segala penjuru dan segala arah, kadang dengan kita sangka dan kadang tanpa kita sangka dan kita duga, ternyata nikmat Allah dan segala penjuru kepada kita itu adalah semata-mata pemberian dari Allah yang wajib kita syukuri kepada Allah. Dan ingatlah, bersyukur atas nikmat Allah adalah pengikat daripada nikmat itu sendiri. Dan orang yang pandai bersyukur terhadap Allah, baik bersyukur dengan lidahnya, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan anggota tubuhnya, bersyukur dengan masa mudanya, bersyukur dengan jabatannya, bersyukur dengan harta bendanya, bersyukur dengan kendaraannya. Semua itu pertanda orang yang cerdas dan seakan-akan dia telah meminta tambahan kepada Allah atas nikmat tersebut. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku betul-betul akan menambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Di sisi yang lain, selain kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang terlalu banyak kepada kita, di sisi yang lain kita juga harus berdoa bahwa sebanyak kelimpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata di antara nikmat-nikmat tersebut terkadang lebih banyak daripada nikmat itu kita bawa untuk durhaka kepada Allah, kita bawa untuk maksiat kepada Allah, kita bawa
untuk melanggar terhadap Allah, sehingga wajiblah bagi kita selain bersyukur ialah banyak taubat dan istighfar kepada Allah. Bahkan kata Sayyidina Rahmatul Adawiyah, seorang sufi wanita, seorang waliullah walaupun perempuan, tapi dia walinya Allah. Kata beliau, astaghfiruna yahtaju ila al-istighfar. Istighfarnya kita, mohon ampunnya kita kepada Allah masih butuh kepada 1000 istighfar. Maka bagaimana dengan perbuatan-perbuatan buruknya kita? Dan astaghfar serta kalimat la ilaha illallah adalah dua senjata untuk melawan iblis. Nabi bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aktiru minhuma. Ayo sering-seringlah kalian, kata Nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berbanyak istighfar. Fa inna iblis qala, karena iblis pernah berkata, kata Nabi, ahlakun nasa biturab, aku hancurkan manusia itu, kata iblis, dengan dosa-dosa. Aku hancurkan manusia itu dengan zina. Aku hancurkan manusia itu dengan mabuk-mabukan. Aku hancurkan manusia itu dengan berkorban bebas. Aku hancurkan manusia itu dengan mencuri. Aku hancurkan manusia itu dengan kemunafikan. Tetapi kata iblis, wa ahdabuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi mereka menghancurkanku dengan perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Apalagi la ilaha illallah bukan hanya lidah saja, tetapi kalimat la ilaha illallah keluar dari hati yang paling dalam dengan diartikan la ilaha illallah ay la maksud illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, la ma'bud illallah, kecuali Allah. Kita yang duduk di masjid menyembah Allah karena Allah. Kita yang sedekah karena Allah. Kita yang berbuat kebaikan sekecil apapun menolong orang karena Allah. La ilaha illallah, ay la maksud illallah. Tidak ada Tuhan yang kita tuju, yang kita harapkan ridhonya dalam segala kebaikan kita, kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, ay la wujud illallah. Tidak ada Tuhan yang maha ada, yang adanya sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun adanya kita, adanya manusia, adanya langit dan bumi, semuanya adalah semuanya adalah bukti tentang keadaan Allah Zat yang maha ada. Apabila la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah seperti ini, maka dia bisa menghancurkan jutaan dosa dari jiwa dan raga kita. Makanya akhiru la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka kata iblis, "Falamma ra'aitu dzalik," ketika aku melihat manusia menghancurkanku dengan istighfar dan la ilaha illallah, ahlaktuhum bil ahwa, aku hancurkan manusia dengan hawa nafsu. Mereka memang ahli ibadah kepada Allah, mereka memang ahli puasa sunnah, tapi sayang seribu sayang di hati mereka. Mereka merasa lebih baik daripada orang lain, seakan-akan orang lain semuanya neraka, hanya dia yang sabar. Seakan-akan orang lain semuanya berdosa, hanya dia yang bersih. Seakan-akan orang lain semuanya jauh dari Allah, hanya dia yang dekat dengan Allah.
maka berarti hawa nafsu telah menggerogoti kita. Iblis telah membisikkan kepada kita, semakin orang banyak ibadah kepada Allah, maka akan semakin tunduk hatinya kepada Allah, semakin mengabdi kepada Allah tentang kekurangannya, kelemahannya, kehinaannya, ketidakberdayaannya, kebanyakan dosanya kepada Allah. Akhirnya ibadah yang dia lakukan akan melahirkan kebaikan dalam hatinya, melahirkan kebaikan dalam bidangnya, melahirkan kebaikan dalam gerakannya, melahirkan kebaikan dalam hartanya, melahirkan kebaikan dalam tubuhnya dan kehidupannya. Maka oleh karena demikian, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah dan astaghfirullah. Dan Allah berfirman, astaghfiru rabbakum, mohonkanlah kalian kepada Allah Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun. Setelah kita beristighfar kepada Allah, di antara keutamanya yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan kirimkan langit itu hujan-hujan dan sangat deras. Rizkinya orang beristighfar akan dibuka oleh Allah, seperti Allah menghujankan bumi. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian amwalin harta, wa banin dan anak-anak, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan bagi kalian sungai-sungai. Semuanya Allah menyebut air karena air adalah sumber rezeki. Maka semakin kita banyak istighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, dan insyaAllah akan dipermudah oleh Allah urusan agama, urusan dunia, urusan ekonomi, urusan pekerjaan, urusan anak, bahkan urusan akhirat, insyaAllah. Semoga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang ahli bersyukur kepada Allah, ahli beristighfar kepada Allah, dan ahli mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan semoga kita pula dijadikan hamba-hamba yang ahli baca salawat kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syukur, istighfar, la ilaha illallah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fondasi kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahimur rahim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.